Untuk materi berikutnya terkait dengan listrik ya, akan disampaikan oleh Pak Samudin Harsanto. Ya, silakan Pak Harsanto, Pak Anto ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini udah ada 727 penghuni nih. Kedengeran nggak suaranya ya? Jelas, jelas. Ya, kedengeran jelas. Ya. Jelas Pak Anto. Jadi Cuman dilanjut BG-nya nggak nih? nggak dipakai nih. Oh iya maaf nih Pak. Iya, BG-nya nggak Jadi ada. apa itu namanya Android-nya tuh HP-nya sih bagus ya, tapi kok Android-nya kurang mendukung gitu. Aduh maaf banget nih. Oh gitu, nggak support. Nggak Oh, support oke. gitu Ya Pak. udahlah, nggak apa-apa. Nggak Lanjut, apa-apa Pak Anto. dimulai Pak ya? Dimulai ya? Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Moderator, Bapak Wahyu, atas kesempatannya saya diberikan kesempatan pada acara refreshing ini. Kemungkinan saya nggak lama ya, karena yang lain juga tadi waktunya 15 menit, mungkin ada yang lebih ya, saya juga 15 menitan lah gitu. Yang bisa saya sampaikan adalah ada beberapa hal, yaitu yang pertama itu output dari dari survei perusahaan listrik ini adalah buku publikasi statistik listrik tahun 2015 sampai dengan 2020, ini yang terakhir gitu ya. Kemudian responden untuk tahun ini, tahun 2021 itu sejumlah 90 responden yang terdiri dari perusahaan swasta dan perusahaan listrik negara. Untuk perusahaan listrik negara, ini yang disurvei, yang dikasih kuesioner itu adalah dari tingkat tertinggi hierarkinya tuh yang berada di provinsi. Jadi yang di provinsi di tertingginya gitu ya. Jadi ada contohnya PLN UIW. Nah, UIW itu kan wilayah ya, jadi tertinggi dia di provinsinya. Nah, satu responden dari PLN ini atau kalau itu di unit kerjanya itu bisa mencakup beberapa provinsi. Nah, ini jadi kesulitan salah satu kesulitannya itu ya, jadi satu responden, satu kuesioner itu bisa terdiri dari beberapa provinsi sehingga harus dipecah. Nah, ini nanti saya ada sedikit video gitu. Kalau yang lain kan template-nya PDF ya, bentuknya PowerPoint. Nah, nanti saya ada sedikit video. Jadi sekarang saya cuma 2 menit aja ya di sini ya. Yang pertama tuh saya akan menerangkan ini ya, beda Captive Power dengan survei perusahaan listrik. Bedanya apa itu? Captive kan listrik juga sebetulnya, tapi bedanya secara kasar itu bahwa survei perusahaan listrik itu dia mempunyai izin khusus yang ditujukan untuk menjual tenaga listriknya. Itu bedanya. Kalau captive power digunakan untuk kepentingan sendiri ya. Nah, kalau survei survei perusahaan listrik, nah itu mempunyai izin khusus yang memang untuk menjual tenaga listriknya. Nah, kemudian yang ada perbedaan antara kuesioner dengan yang sekarang dengan yang kemarin, tahun kemarin. Cuma ada di bidang di pertanyaan permodalan ya, pertanyaan permodalan. Jadi sama dengan kuesioner-kuesioner yang lain, itu ada tambahan pertanyaan dengan permodalan dan sahamnya. Kemudian di survei ini, di
perusahaan listrik ini, survei listrik ya, saya cuma pesan bahwa yang harus diperbaiki, yang harus diperhatikan itu adalah pemeriksaan, pemeriksaan kuesioner. Nah, ini banyak yang masuk itu rata-rata tidak diperiksa ya, nggak diperiksa. Jadi mungkin kalau saya hitung tuh yang diperiksa itu cuma 25% barangkali ya. Oke deh, coba Mbak Nesti di-share itunya videonya gitu ya. Nah, selamat menonton, barangkali sambil makan-makan juga bisa kali. Ini adalah statistik listrik 2015-2020 yang merupakan produksi statistik listrik Berhenti nih, Nes. yang terakhir yang diterbitkan oleh BPS Ceki Direktorat Statistik Industri Dit Statistik Pertambangan dan Energi atau sekarang telah berubah nama menjadi Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi dengan nomor publikasi 053302158. Publikasi ini terdiri dari 95 halaman yang di dalamnya memuat sebanyak 57 tabel. Salah satu tabel tersebut adalah tabel 1, yaitu jumlah atau kapasitas pembangkit tenaga listrik. Kemudian tabel 2 merupakan tenaga listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit yang dirinci menurut jenis pembangkitnya. Demikian juga yang kapasitasnya dirinci menurut jenis pembangkitnya. Dan juga tabel-tabel bahan bakar dan tabel jumlah pegawai dan tabel balas jasa. Jumlah tabel dalam publikasi ini yaitu sejumlah 57 tabel. Itu merupakan jumlah yang terbanyak di antara publikasi-publikasi yang terdapat di Subdit Statistik Pertambangan dan Energi atau Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi. Tabel-tabel tersebut dirinci menurut lokasi atau provinsi dan tahun periode. Karena banyaknya tabel-tabel atau jumlah tabel, ini tabelnya saling berkaitan sehingga memerlukan konsentrasi di dalam pengolahan. Sumber data dari sekunder diantaranya adalah statistik PLN, kemudian laporan keberlanjutan PLN, kemudian ada statistik ketenaga listrikan yang diterbitkan oleh Kementerian SDM, kemudian ada beberapa laporan tahunan annual report. Di antaranya adalah annual report PT PJB, PT Indonesia Power, dan lain-lain.
Sumber data dari statistik PLN diantaranya yaitu kapasitas terpasang nasional, energi yang diproduksi, pemakaian bahan bakar, jumlah pelanggan, energi yang terjual, dan pendapatan dari PLN, kemudian jumlah pegawai, jumlah kapasitas terpasang tenaga listrik baik PLN dan swasta pada tahun 2019 mencapai 64.842 dan pada tahun 2020-nya 65.235. Jadi menurut survei ada kenaikan 393 megawatt. Sementara pada laporan statistik PLN 2019-nya 62.832 megawatt dan pada tahun 2020-nya mencapai 63.336 megawatt. Jadi ada kenaikan 504 megawatt. Kesulitan dalam penyusunan atau pengolahan survei perusahaan listrik ini yaitu karena satu perusahaan mempunyai beberapa pembangkit yang tersebar di beberapa provinsi. Kemudian untuk sampel PLN itu satu unit kerja PLN bisa mencakup beberapa provinsi, sehingga untuk penyusunan tabel-tabel per provinsinya data dari kuesioner tersebut harus dipecah atau di breakdown dulu sesuai dengan provinsinya. Ini contoh-contoh yang perlu dipecah itu satu, PLN UIW S2JB Sumsel, Jambi dan Bengkulu, Kalselteng, Sulu Tenggo, Papua dan Papua Barat, dan masih banyak lainnya. Kemudian juga ada PLN pembangkitan yaitu PLN UIK Sumbagut, UIK Sumbaksel, UIK JBB Jawa bagian Barat, JBT Jawa bagian Tengah, JBTB Jawa bagian Tengah dan Bali. Kemudian ada PT Indonesia Power. Nah, ini beberapa pembangkitnya itu tersebar di beberapa fungsi, nanti kita kasih contoh ya. Kemudian dari PT PJB. Nah, pemecahan ini dari satu kuesioner itu dipecah secara manual, yaitu dengan cara membandingkan membandingkan angka yang ada di kuesioner dengan angka yang di statistik PLN ataupun data-data lainnya. Ya, bisa di copy atau disalin angkanya ataupun dilakukan dengan cara proporsi. Jadi dalam survei ini, survei perusahaan listrik, satu kuesioner itu tidak bisa dijadikan ataupun langsung dimasukkan sebagai satu rekor, karena harus dipecah dulu. Tidak seperti survei lain, contohnya Captive Power, air bersih, penggalian. Nah, itu kan satu kuesioner itu di input sebagai satu rekor gitu. Ini daftar pembangkit PT Indonesia Power yang harus dipecah sesuai provinsinya. 1. PLTU Suralaya dengan lokasi di Cilegon, Banten, Priok di Jakarta, ada yang juga di Bandung, Semarang, Banjarnegara, Grati di Probolinggo, Jawa Timur, Bali, Denpasar, Cilegon, Pandeglang, Sukabumi,
PT Adipala di Cilacap di Sumatera Utara, baru di Sulawesi Selatan, Jeranjang di NTB, Ulumbu di NTT, Sanggau di Kalbar, dan Sintang di Kalteng. Contoh lainnya adalah PT PLN Persero UIK Sumbaksel, pembangkitnya berada di Palembang, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. PLTU Ombilin Sawalunto, PLTA Singkarak di Padang, Sumatera Barat. Jadi satu kuesioner perusahaan survei perusahaan listrik ini tidak bisa dimasukkan atau diinput sebagai satu rekor, tapi perlu dipecah-pecah lagi sesuai dengan provinsinya. Adapun poin-poin yang sedang dan telah dilakukan dalam rangka penyempurnaan publikasi, yaitu melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan di daerah. Salah satunya teman-teman juga beberapa waktu telah ke daerah, salah satunya saya ke PT LBE Lestari Banten Energi di Kabupaten Serang, Banten. Kemudian yang kedua, melakukan komunikasi dengan kantor pusat PT PLN Persero yang terhubung dengan Pak Distra dalam rangka saat ini meminta data triwulanan ataupun bulanan produksi dan kapasitas dan data-data lainnya. Kemudian yang ketiga, melakukan komunikasi dengan neraca agar data survei bisa mendukung PDB dan PDRB. Yang keempat, melakukan perbaikan-perbaikan, contohnya membuat tata cara pengisian kuesioner yang baik. Ini contohnya bisa dilihat lengkap di buku pedoman. Dan ada beberapa perusahaan yang memang sulit ataupun tidak mau memberikan data. Nah, ini perlu diperhatikan lagi. Salah satunya adalah PT General Energy Bali. Sudah dilakukan kunjungan beberapa kali, namun mereka belum bersedia memberikan datanya. Adapun yang perlu dipikirkan lagi agar ke depan publikasi statistik menjadi lebih baik, kemungkinan dapat dilakukan langkah-langkah seperti ini. Yaitu pertama, menentukan bagaimana cara atau metode atau menentukan unit sampel yang lebih pas. Kemudian yang kedua, melaksanakan survei triwulanan atau bulanan dengan kuesioner yang lebih ringkas, sementara survei lengkapnya dilaksanakan 3 atau 5 tahun sekali. Yang ketiga, yang dicacah hanya perusahaan listrik swasta, dan untuk perusahaan listrik PLN kita bisa ambil dari data sekunder yang ada di statistik PLN. Yang keempat, tidak melaksanakan survei tahunan lagi dan meminta semua data untuk kebutuhan 57 tabel ke kantor pusat PT PLN Persero. Tapi tentunya ini sesuatu yang sangat berat ya, atau kemungkinan jumlah tabelnya yang bisa dikurangi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan aku pergi, apalagi yang engkau tangisi. Semogalah penggantiku dapat lebih mengerti hatimu. Memang berat ku rasa meninggalkan kasih yang ku cinta. Namun bagaimana lagi, semuanya harus ku jalani. Selamat tinggal,
ku doakan kau selalu bahagia. Demikianlah Pak Wahyu, saya cukupkan sekian. Atas waktunya saya kembalikan kepada Pak Wahyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.